Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Halo, kembali lagi bersama kami di Jam Kosong. Daripada nganggur, Tapi kan obrolannya tetap menghibur itu. iya mas. Walaupun rodok ngawur, Aman, Pak, obrolannya tetap teratur. iya. Untuk kali ini konten ini membahas tentang apa, Pak? Yang lagi rame, Pak. Info terbaru mas, Info terbaru. info terbaru. Aku sekarang sah jadi influencer. Karena banyak menghubungi. Karena banyak nyotif. Iya. Jadi tapi terus-terusan ya. Asik. Terus. Boleh. Tapi yang selama ini kita khawatirkan selama menjadi influencer itu takutnya itu kok akhirnya dikirimi ayam mas. Ayam. Ayam bangkai ayam, molotov gitu. Sebenarnya, Pak, kalau dikirim bangkai ayam tuh bukan ini, Pak. Lebih ke santet sih, Pak. Tapi aku berharap nak mau ngirimi ngirimi Ayam. bangkai ayam ini sak kandange bisa loh. Apa Gak sak- ngono wis nek gak mateng sak- lho, Pak. Nah, Kan menak. kan lumayan tau iso dimasak sak omah lho. Ini ngirimi bangkai ayam tok ngono. Itu ini ya, Pak, ya, sing akhir-akhir terjadi tuh kayak banyak influencer sing memperdulikan tentang negara ini gitu loh, Pak. Ya, Yang speak up lah intinya. kritik keras lah. Yang speak up untuk beberapa kebijakan, mungkin ada beberapa yang tidak setuju atau tidak apa, dia mengutarakan pendapat dia, mungkin di kalangan atas itu tidak tidak relevan apa tidak bagus, akhirnya di Ya apa ya, akhirnya mereka kan mengkritik lewat sosial media ya kan, rame-rame kayak gitu. Jadi yang kritik pemerintah itu nggak cuma satu dua, ya, sebenarnya termasuk kita juga. Tapi memang kalau pemerintah itu menurut sampean gimana, Pak? Pemerintah? Iya, gimana kok pemerintah? KPU mas ngerti mas jawaban deh. Jadi repotnya gitu loh. Tapi dampaknya, emang dampaknya dari mereka itu emang sangat besar, ya kan? Dan pemerintah tuh melakukan hal tersebut itu kelihatan kayak cukup banget gitu loh, ya kan? Memang ada sisi baik dan sisi buruknya, Pak. Ya, Tapi lebih baik. Baiknya apa? Baik ya. Sih, Pak, tak gula. Kayak dari pemerintah kan baiknya politiknya kayak enak deh. Baik untuk keluarganya masing-masing. Betul, baik untuk dirinya sendiri, Pak. Iya, secara otomatis. Lah mau gimana? Ya. Tapi ada lah, Pak, beberapa emang mungkin ada kayak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk masyarakat tuh memang Kayak gini, permasalahan ini mas. Kalau sekarang kan banyak orang nggak berapa persen gitu loh, tahun kemarin tuh yang 2024 itu ada berapa persen, banyak sekitar 20-30% itu yang memilih untuk golput. Oke. Ya kan? Karena kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan pemerintah. Betul. Seorang sosok pemimpin lah intinya kayak gitu. Nah, permasalahannya yang kedua itu kalau sama hal-hal tersebut kayak kan banyak toh, alah milih-milih aja. Kan ada yang bilang gitu, milih-milih aja. Cuman bagian juga ngefek ke kita, ya kan. Tapi permasalahannya sekarang hal tersebut itu benar-benar ngefek ke kita loh mas, secara nggak sadar. Yo, nek dibilang ngefek tuh emang ngefek, Pak. Cuma kita kan di kalangan maksudnya bukan sing berkecimpung di bidang seperti itu gitu ya, Pak ya. Itu ya isu aja gitu loh, Pak. Ya emang nggak milih pun nggak jadi permasalahan gitu loh, Pak. Masalah. Dari segi Saiki urusannya kabeh semua kebijakan tentang politik, Oke. ya kan? Ya. Bensin sing harusnya ngomong kuwi murni ditambah etanol, padahal motor kita nggak cukup, ya kan? Orang berpret tuh motor. Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Dari sekian banyak juta orang warga di Indonesia itu, yang nggak milih sama yang milih kan lebih banyak yang milih. Iya, tapi Nah, otomatis kan sing gak milih itu pun masih yang milih ya gak masalah gitu loh, Pak. Nggak jadi tetap kebijakan tetap berjalan gitu loh, Pak. enggak mas. Loh, Tergantung sosoknya sapa. Lah iya. Ini mau Pak. Iya. Kan nggak mungkin dioplos. Loh, enggak, maksudku gini loh, Pak. Misal aku gak milih. Dari 10 orang, aku gak milih. Dan 10 orang ini milih dengan pilihannya masing-masing. Ya. Terus jadi A. Jadi misal A gitu ya.
dengan kebijakan si A, aku ya tetap mengikuti kebijakan si A. Misal sing jadi sing B, aku tetap mengikuti kebijakan si B. Jadi milih gak milih Iya, tapi kan aja. sing A sing B. Heeh. Kan yang memutuskan suatu keputusan kebijakan apa itu? Ya tergantung. Lah, Sing dadi makanya iku. Jadi kita kan memilih pemimpin, sosok pemimpin itu yang bijak. Jadi kan Betul. kalau nggak bijak, kita kan salah. salah ada Pak pemimpin yang bijak Pak. Pak Ganjar yang sawah. Oke. Enak Pak. Enak video Pak Ganjar yang sawah. Betul. Ada ya. Gawa luku. Lanjut. Perasaan nenek Pak Yonan pernah melihat suatu video atau berita tuh ada yang sok, ya nggak sok sih, maksudnya dia ingin terjun ke lapangan, ingin membantu masyarakat, nandur ning sawah Pak, tapi maju Pak nandur Pak. Wah. Tapi mungkin kebanyakan minum susu lho Mas. Apa yang susunya? Bayang Pak nandur terus maju ya piye? Asam folat. Wong suka ngerti. Ngerti ya. Ya memang di Indonesia kan tidak bisa dipungkiri memang sudah banyak, maksudnya rahasia umum gitu loh Pak. Kayak Mungkin inovasi. Dan Iya. Cina, Jepang kan nanduri maju. menyamakan Tapi apa belum sih? mesin. SDM Indonesia sama SDM Jepang, Korea, Yo. Cina. Yo. Apa sih? Lah iya. Wani. Aku wani ya. Jadi. Wani ya, sini wani. Sebenarnya kita mampu. Cuman Tapi- karena banyaknya seliweran-seliweran yang mengganggu ini, akhirnya kita tuh terlihat kayak akhirnya fokus kita harusnya ke pengembangan inovasi. Tapi akhirnya kita mengurusi hal yang nggak perlu diurus gitu loh. Itu kan memang hobi orang Indonesia seperti itu. Hobi. Hobi asli. Emang genetiknya seperti itu Pak, bawaan dari bawah, dari akar itu. Hobi. Ini nggak suka orang. Jadi bawaan mungkin ya Pak ya, aku melihat orang-orang tuh lebih suka membahas orang lain daripada dirinya sendiri. Gitu Pak. Sebenarnya ada yang bahas genetik nih. Enggak, cuma beberapa ini ya informasi lah. Beberapa informasi itu emang orang Indonesia tuh lebih suka membahas, menceritakan orang lain daripada melihat memang introspeksi Cuman sendiri itu loh. akhirnya kita ngomong masalah genetik ya, di gen milenial ini akan yang Milenial ini. milenial Gen Z, para Gen Z ini yang akan mengakuisisi gen yang di atasnya milenial. Ya kan, soalnya kan mereka berani untuk berkoar-koar, ya kan, berani speak up, ya kan. Walaupun di milenial sebenarnya sudah ada, cuman dampaknya sedikit lah. Ya mungkin karena sekarang kan terbantu dengan media sosial loh Pak. Iya makanya itu. Daripada yang dulu, yang milenial kan sangat minim gitu loh, Pak. Aku ora coy. Aku sah jadi influencer saya. Oke. Terima Bapak. Kembali ya ke pokok pembicaraan kita. Jadi beberapa berita itu kan yang mulai dari di mobilnya dicoret-coret, ya kan? Terus dikirim surat teror, ancaman, dibunuh, ya kan? Terus dipenggal kepala, dikirimi molotov, ya kan? Terus kirimi ayam bangkai ayam itu yang kepalanya lepas. Itu kira-kira yang mengirimnya seperti itu tuh dari pihak mana Pak? Kelihatannya tetap tim-timnya aku leset deh, biasanya deh mau di warung di warung leset deh, tapi gak sido. Biasanya gini Pak, biasanya ada orang kayak misal ya yang pernah terjadi itu kemarin saya lihat Ferry Irwandi juga pernah di teror seperti itu gitu Pak. Dia mengatasnamakan bukan dari pihak A atau dari pihak si B, cuma dia intinya dia tidak suka sama Ferry Irwandi. Tapi yang dikritik Ferry Irwandi kan sebenarnya pas waktu itu pemerintah gitu loh Pak. Iya. Tapi kenapa dia yang ikut campur ke Tanah pribadi. pribadi Ferry gitu loh Pak maksudnya. Iya sama kayak sekarang juga Mas. Oh seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi memang yang yang disorot kan akhirnya personal seseorang, ya kan? Akhirnya kan personal seseorang itu. Nah repotnya itu takutnya para tapi katanya ya enggak deh.
nek bagiku keresahan. Soalnya kemarin aku yang ngerungokne Mas, gini. Psikiater, psikolog itu selama ini pasiennya permasalahan pribadi. Ya. Iya kan? Oke. Kita kan keresahan, depresi dan lain sebagainya, ya kan. Nah, ternyata tiba-tiba itu ada orang yang depresi tamat karena memikirkan negara. Aku juga kaget aku. Selama ini aku nggak kepikiran hal-hal seperti itu, tapi ternyata ada orang yang ke psikolog, ya kan? Terapi lah, intinya terapi. Tapi yang dikeluhkan adalah pemerintah. Apa terlalu berlebihan pemerintah yang akibatnya membuat seseorang itu seseorang itu kayak depresi, akhirnya stres gitu loh. Iya. Apa kalau enggak gitu pemerintah itu lagi gencar-gencare iklan RSJ. Jadi dampaknya ada kita ini RSJ ini kita kosong lagi ya. Suatu iklan inovasi. Di sini lah. Iya. Dikene suatu umat lah. Kayak efek sampingnya akhirnya masuk. masyarakatnya stres, masuk para psikolog gitu. Kita psikolog gak ngatasi, psikiater kayak obat gak ngatasi, mobil RSJ lah. Kita emang dampak iklan ya. Iya, terselubung iklan iya. Ada sih batiku. Tapi memang dari beberapa pihak tuh banyak Pak yang berseliweran di sosial media tuh yang banyak dapat teror gitu loh Pak. Dan itu menurut saya meresahkan sih Pak, menurut saya. Rasakan bener Mas. Lah ya memang Tapi maksudnya sampai sekarang aku belum maksudnya gini loh Pak. Apa ya? Kita tuh mengkritik tuh bukan personalnya human, maksudnya aku gak seneng karo sampean ki gak perkara sampean loh. Maksudnya kebijakannya gitu loh Pak. Kalau sampean gue kebijakan sesuk gak sekolah. Lah nyapa Pak gak sekolah? Kan aku mengkritik kebijakan sampean. Gitu loh. Bukan sampean sing gak, maksudnya aku gak seneng sampean enggak. Jadi aneh gitu loh Pak. Makanya aku salah satunya yang mulai 2025 itu kan tahun kemarin itu kan aku akhirnya mau menonton berita lagi. Itu kan karena salah satunya wis judek karena pemerintah sendiri. Jadi kan kalau dulu kan lakonnya ya Luhut ya kan. Walaupun Luhut ya kayak gitu, tapi lakonnya cuma satu, ya kan. Nah tapi yang di sini, ini lakonnya banyak banget. Makin kesini makin. Setiap lini tuh pasti enak lakonnya. Dari Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C itu pasti ada. Makanya itu aku akhirnya mau nggak mau berita itu pasti akan keluar terus. Iya, pasti lewat lah. Maksudnya nggak kita minta pun, kita lihat di TikTok, lihat di Reels IG, itu pasti ada beberapa yang muncul gitu loh Pak. Tapi kalau dulu aku ya teman tak skip Mas, emang muncul. Cuman akhirnya aku skip. Karena aku fokus pada diriku dulu. Ya kan beberapa tahun mulai dari Covid itu kan aku fokus pada diriku sendiri. Menenangkan diriku, pokoknya intinya memperbaiki diri. Ya kan? Akhirnya 2025 ini mungkin kalau sama mamane aku memendam itu terus, kita aku yuk poro salah siji pasien sih gitu. Salah siji project ya. Kena project ya gitu. Salah siji project pemerintah Pak. Iya. Termasuk RSJ-nya loh. Iya, makanya itu. Asal Tapi Pak, yang kemarin paling parah tuh ada nggak Pak? Maksudnya sampai benar-benar terjadi gitu loh Pak, ancaman dari mereka gitu loh. Kemarin yang di Jedoni, nggak sampai ngerti. Di Jedoni itu sampai sempat dilempar bom molotov. Oke. Ya kan? Tapi untungnya sampai nggak sampai terbakar. Korban nggak ada ya? Nggak ada korban orang, material juga nggak ada. Soalnya posisinya pas ngelempar itu, pas di jalannya di Jedoni itu, dia cuma ngelempar tok, akhirnya apinya padam. Oh iya. Jadi nggak meletus, nggak sampai meledak gitu loh Mas. Itu lemparnya pas ke posisi mobilnya. Jadi ya tetap aman-aman aja lah kayak gitu. Ya alhamdulillah lah. Tapi sampai seperti itu gitu loh Pak, maksudnya. Tapi katanya si peneror ini gak terlatih. Lah, berarti. Anyaran. Beginner. Sing
sing ngongkon bareng iki ya kudune ndelok track record iki piye ya penjahat iki. Oh, apik ketoke. Kudune kan ngono. Dia mikir tapi Gak loko-loko. repot akhirnya. Malah gua duit. Tapi gak kelok apa duit e. Bayar ngono-ngono kuwi. Yo, turah-turah Mas. Aturan Pak, asli. Asli. Jadi emang kita apa ya semoga nggak terjadi pada kita, cuma kita tuh berharap Enggak, jangan sampai seperti sampai itu enggak Pak. aku. Jangan berharap ya. Enggak, kan peluangnya itu luwih ning aku nih. Ya iya gak maksudnya. Soalnya kan aku Iya influencer. iya. Ya semoga-moga gak kejadian ning awakmu lah. Iya, amin. Nah, kan Tapi maksudnya kalau kejadian ning aku kita repot pas ngirim saka Jakarta, baru paket ning Magetan itu kok Lha Mas aku gak iso ngubungi wong kene. Mas aku ning Magetan gak ada Nah, pemerintahan. jadi terminasi ke aku, Lah, Mas aku sing nyekel Magetan sampean. pasar aku tok ya aduh. Repot lah aku. Ya semoga-moga gak ada sih maksudnya terjadi suatu korban lah maksudnya gak sampai meninggal apa. Jangan. Nah, itu kan Enggak. membahayakan kan Pak maksudnya. Jadi kalau sama-sama ada seperti itu, pasti nanti akan ada demo besar-besaran Mas. Nah, gitu loh. Saya sudah memakan korban gitu. Dan itu pun nggak ketahuan gitu loh Pak. Misal dari pihak A mengirim suatu ancaman ke influencer A. Terus yang memberi ancaman ke influencer A itu ya nggak mungkin mau mengaku ya siapa yang merintah gitu loh Pak. Ya nggak mungkin. Makanya. Kowe mitnah uangnya nggak ngaku kok. Apalagi kalau misal udah ketemu misal A yang ambil, ya wes apa harus diproses secara hukum kan Kalau bukti-buktinya kuat, mungkin diproses Mas. terus Ya sudah. proses toh. Oh. Ya kan emang Segalanya kasih kerjaan. banyak orang yang berkecimpung di dunia itu tuh karena ya apa ya Karena itu. pernah gak Pak sampai mendengar suatu istilah negara yang kebal hukum gitu loh Pak. Pernah. Nah itu ya mungkin menurut saya kalau pernyataan negara kebal hukum itu diperuntukkan kepada orang-orang yang punya power. Secara otomatis. Iya, secara otomatis. Jadi yang mereka bilang negara kebal hukum itu pasti kalangan menengah ke bawah pasti. Kebal hukum. Ya menengah atas Mas. Ya enggak, maksudnya yang bilang negara kebal Oh, hukum iya. kan dia menerima Soalnya, dampaknya ya, gitu loh Pak. Soalnya mereka tidak Yang di kalangan posisi menengah itu. ke bawah pasti mendapatkan hukuman yang setimpal apa yang dia lakukan gitu loh Pak. Makanya aku kan kemarin tuh pernah ngomong sampai karo sampean toh. Kalau sama awakmu pengen sampai naik dhewe, yo duwe power. Cuman dalam arti yaitu kamu boleh mendahulukan egomu, tapi jangan seenak-enaknya, jangan sampai merugikan orang lain gitu loh. Ya kan? Walaupun itu dampaknya itu setiap kita mengambil suatu keputusan pasti ada dampaknya negatifnya ya. Pasti. Cuman efek domino, kita harus memikirkan efek domino dan dampak negatif itu lebih besar mana? Yang negatif atau positif gitu. Kalau sama besar positifnya ya kita berani, tapi kok besar negatifnya yo jangan gitu loh. Tapi kan memang yang di pemerintah kan nggak memikirkan yang bawah Pak. Piye? Dipikir apa? Pikir ya awake dhewe. Pikir ya gitulah. Ya, jadi pembahasan kita tuh yang kali ini ya, konten kali ini episode berapa? Kali 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11. Ya episode kali ini tuh kita membahas tentang beberapa isu kejadian tuh ya teror itu loh dari pemerintahan kita kepada influencer yang mungkin merasa kebijakan tuh kurang pas lah. Tepat. Jadi mengkritik tuh kebijakannya bukan as a person, maksudnya tidak orangnya yang dikritik tapi kebijakannya. Jadi buat kali ini pesan-pesan yang beberapa kita sampaikan tuh mungkin ya cuma obrolan ngalor ngidul ya Pak ya. Keluhan gitu loh. Ya melihat suatu gosip yang beredar ya, berita-berita yang banyak itu akhirnya kita kan
kok kayak gini Iya, gitu gitu loh Pak. Kita tuh terlalu kok minimin sih gitu loh. makanya itu. Jadi ya bagiku kesimpulannya ya kalau sama memang seperti itu ya gak usah cupu. Kalau kamu mau naik berarti mau dikritik. Iya gitu loh Pak. Maksudnya ya wes lah. Kayak kritik kan ya cuma sekedar masukan ya Pak ya. Iya, mau ya diterima, kalau enggak ya gak usah terima. Kan gampang Gak gitu usah loh, Pak. sakit hati gitu loh. Gampang gitu loh. Kenapa harus seperti itu gitu. Nah, Dan kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang udah pada sadar gitu loh Pak. Akhirnya beberapa yang pihak-pihak yang mungkin merasa terancam jabatannya, lanjut. merasa terancam jabatannya ya akhirnya iki menungso iki kudu diguling iki nek ra. Iya. Jadi gitu loh. Ini mikir disikat, engko mempengaruhi liyane gitu loh Pak. Ya. Itu saya. Ya, itulah Itu untuk obrolan kita hari ini. Iya. Di episode kali ini. Oke, tutup. Oke, sekian pembicaraan kita. Terima kasih sudah menonton. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa di episode lain. Emang ada sih sampai akhir. Ya mbok menawa. Iya. Go. Bonus lah. Semoga didoakan ya Iya, sampai iya, akhir. semoga. Semoga lancar rezekinya. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.